Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang macam-macam jenis kain, benang, dan saku. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada simple game. Kita main tebak-tebakan, tapi jawabannya disimpan ya. Nanti jawabnya di belakang setelah kita jelasin tentang kain-kainnya. Coba teman-teman tebak, ini di gambar A itu gaunnya pakai kain bahan apa, dan yang B dia pakai kain apa. Tapi disimpan dulu jawabannya ya. Jadi sekarang saatnya kita belajar tentang kain dan benang. Karena untuk nentuin milih jenis kain dan benang itu juga penting ya. Sebelum kita jahit, sebelum kita buat produk, buat baju gitu, kita tuh harus tahu dulu jenis-jenis kain, macam-macam kain itu terbuat dari apa aja, terus benang-benang itu seperti apa, itu kita juga harus tahu biar nantinya kita bisa menentukan produk kita itu akan dibuat dengan bahan apa. Atau bahkan ada customer yang nantinya request nih, Mbak saya mau buat baju bahan ini, bahan ini, bahan ini, itu kita harus tahu gitu ya. Kalau nggak tahu ya nantinya akan bingung. Gimana caranya biar tahu itu bahan apa, jenisnya gimana? Cara paling mudahnya ya kita pegang langsung terus tanya sama yang udah tahu gitu ya. Terus cara lainnya nih, karena kita belum bisa pegang langsung, gimana? Cara lainnya yaitu kita dengan mengenal sifat dan karakter kain tersebut. Di sini kita ada beberapa contoh. Yang pertama tuh kain katun dan denim. Untuk bahan dasar kainnya mah sama-sama dari kapas ya, cuman kadang juga dicampur sama bahan polyester. Untuk katun yang di gambar ini biasanya dipakai di baju tidur tuh, baju katun yang menyerap keringat ya. Dia ini lebih tipis, teksturnya lebih tipis. Terus kalau denim dia lebih tebal. Biasanya juga dipakai jadi celana, jadi baju juga, jaket gitu ya. Dia dibuatnya dengan cara ditenun kepar atau ditenun twill. Bahan denim juga sering kita temuin di celana jeans. Nah, itu namanya kain denim gitu. Kemudian selanjutnya ada kain linen. Ini kainnya biasanya tebal ya. Kalau kita lihat sekilas tuh kayak karung goni gitu, dia tebal. Ini terbuatnya dari pohon rami. Terus ada kain drill. Ini terbuat dari katun juga, kadang campur polyester juga. Kain drill tuh sering kita temuin di baju seragam sekolah atau baju-baju orang kantoran atau baju tentara, itu kainnya pakai kain drill. Kemudian ada kain leather tuh kulit ya. Ini mah mudah nemuinnya, dia ada di jaket kulit, mirip-mirip di gambarnya tuh. Kemudian kain organza biasanya dipakai di gaun anak-anak, atau juga sekarang juga sering dipakai sih di gaun-gaun bridesmaid gitu. Kain organza mah terawang ya, kainnya kaku terawang gitu, biasanya dipakai untuk aksesoris baju. Untuk karakter kainnya, dia itu agak kaku, cuman teksturnya halus. Tapi dia terawang ya, nggak bisa untuk baju yang tanpa daleman, harus pakai lapisan dalam. Kemudian ada kain lycra. Kalau pernah lihat baju renang tuh, baju renang terus legging itu pakai kain lycra. Lalu ada polyester, kain polyester. Ini polyester tuh terbuat dari bahan sintetis ya, bahan kimia. Biasanya dipakai ke baju gamis pria itu yang agak mengkilap itu. Tapi bahan polyester juga ada yang gak mengkilap. Untuk ciri-ciri kain polyester sendiri, dia itu gak mudah menyerap keringat. Makanya seringkali ada baju yang kainnya tuh panas ya. Nah, itu terbuatnya dari polyester gitu.
dari bahan sintetis, bukan dari tumbuh-tumbuhan, bukan juga dari kapas atau lainnya. Kemudian ada lagi kain namanya sweat. Sweat itu terbuat dari kulit hewan yang bagian dalam. Dia biasanya dipakai untuk bikin jaket, sepatu, tas gitu. Lalu ada juga kain sutra. Kalau ini mah banyak kan udah pada tahu ya, kain sutra tuh yang paling lembut karena dia terbuat dari dari kepompong ulat sutra. Nah, kalau di Islam mah laki-laki dilarang ya pakai baju yang berbahan sutra gitu. Kalau perempuan masih boleh pakai. Dan seringnya kita temui kain sutra itu pasti mahal karena ya dari proses pembuatannya aja rumit gitu ya. Harus ngumpulin kepompong ulat sutra dulu untuk bikin sehelai kain. Jadi kalau misal ada yang jual kain sutra tapi harganya semeter 30.000 itu bisa dibilang itu bukan kain sutra asli gitu, itu kain sutra sintetis atau biasanya juga disebut semi sutra gitu ya. Semi sutra tuh ada yang mungkin campuran kain sutra sama sintetis atau bahkan full sintetis nggak ada sutranya, cuman dia ada lembut-lembutnya kayak sutra. Cuman yang pasti kalau kain sutra pasti dia mahal. Ada lagi kain namanya kain bludru. Ini kainnya luarnya tuh kayak ada bulu-bulu halusnya gitu. Nah itu suka dipakai ke gaun perempuan gitu. Kemudian ada kain wol. Kain wol mirip-mirip kain linen, cuman kalau kain wol ini biasanya dibuat untuk sweater gitu ya. Dibanyakan dipakai di tempat dingin. Kalau di Indonesia mah jarang yang pakai kain wol. Nah, kain wol ini ternyata terbuat dari kulit domba atau kambing juga, terus unta, lama atau alpaka, atau ya hewan alpaka. Itu kan kulitnya bulu-bulunya tebal ya. Nah, itu bisa dibuat untuk jadi kain wol ini. Kemudian lagi ada kain brokat. Ini insya Allah udah banyak yang tahu ya, kain brokat itu yang biasanya dijadiin baju-baju kondangan. Cuman brokat ini juga ada beberapa tingkatan. Ada yang kain brokatnya full tenun, dia nggak ada kayak kain jaring-jaring yang kecil-kecilnya tuh, itu namanya tule ya, kain tule. Kalau yang jaring kecil-kecil yang bolong-bolongnya itu. Nah, yang kalau Prada dia full bordirnya tuh tebal gitu, itu lebih mahal. Terus kalau yang ada tulenya ini yang kayak di gambar ini namanya tule bordir. Kemudian ada lagi yang dia nggak ada kain tulenya tapi bordirannya lembut, itu namanya kain sintile. Kemudian di sebelahnya ada kain twiskon. Ini mirip-mirip kain viskos. Dia itu kayak kain sifon yang tipis itu, cuman dia lebih tebal gitu. Dia biasanya dijadiin baju kemeja atasan wanita. Teksturnya halus, lembut, dan adem. Nah, ini di sini ada gambar kain sifonnya ya. Ini yang lebih tipisnya. Atau biasanya ada yang dijadiin gamis juga, jilbab juga, cuman pasti pakai daleman, pakai foring. Itu sifon tuh mirip-mirip kain ceruti, cuman kalau ceruti ada serat-serat kayak kulit jeruknya gitu ya. Kalau sifon dia halus banget. Biasanya kalau pernah pegang tuh sering dipakai untuk bahan cadar, cuman kalau cadar kan dia berlapis-lapis jadi nggak terawang. Lanjut lagi di bahan jersey. Bahan jersey ini bisa kita temuin di baju olahraga, baju pemain bola itu pakai bahan jersey. Dia bahannya agak stretch, agak melar. Mudahnya kain jersey itu sering dijadiin, kalau di sini mah banyaknya di bergo ya, kerudung langsungan itu loh, yang jilbab langsungan. Dia agak melar, bahannya itu bahan jersey namanya. Lalu ada kain taffeta. Kalau kain taffeta ini dia mirip-mirip satin, cuman kalau satin tuh lebih tipis. Kalau taffeta dia lebih tebal. Dia mengkilap. Khasnya dia sering dijadiin gaun-gaun pengantin. Ya baju-baju gaun kayak gitu. Kalau kain tenun dia khasnya memiliki
biasanya dia ada motif-motifnya tersendiri ya, dan pasti dibuatnya itu di tenun manual. Ini biasanya ada di daerah-daerah tertentu kayak gitu. Kemudian biasanya juga dijadiin baju-baju adat ya, jadiin bawahan maupun atasan. Ya teman-teman, jadi itu tadi beberapa jenis kain-kain beserta karakternya juga kegunaannya yang sering kita temuin ya. Sebenarnya ada banyak banget untuk jenis kain mah, cuman enaknya itu tadi kita pegang langsung. Nanti kalau udah praktek datang ke DPB, insya Allah juga kami ada beberapa sampel kain. Nanti teman-teman bisa tanya ya, Mbak mau lihat sampel kainnya gitu. Nanti kita bisa bedain langsung tuh, oh ini kain organza, ini kain taffeta, ini kain drill gitu-gitu, insya Allah. Karena jadi seorang fashion designer atau minimal jadi tukang jahit ya, itu kita harus tahu gitu kain-kain itu apa aja. Mudahnya nanti pas kita kemana gitu pegang kain, oh ini tuh kain ini, kita bisa nebak langsung. Masya Allah, itu berarti udah kenal banyak kain. Nah kemudian sekarang kita mengenal jenis-jenis benang. Benang-benang di sini bukan berarti benang yang dipakai untuk jahit ya teman-teman. Benang-benang yang akan kita kenalin di sini tuh biar teman-teman tahu gitu, ada beberapa benang yang terbuat dari ini dan kegunaannya juga ini gitu, macam-macam. Yang pertama di sini ada benang kapas, itu udah jelas ya terbuat dari kapas. Ini biasanya dipakai untuk nenun juga. Nah, benang-benang di sini itu adalah bahan-bahan dasar untuk buat si kain-kain tadi. Nah, jadi benang kapas itu biasanya kainnya itu yang kain katun-katun. Kemudian ada benang linen yang terbuat dari tumbuhan rami. Kan ada juga kain yang namanya kain linen rami ya. Nah, itu terbuat dari benang ini, benang yang dibuatnya tuh dari pohon rami. Selanjutnya ada benang rayon. Rayon ini biasanya terbuat dari selosa tumbuhan ya atau pohon, dari serat-serat kayunya itu loh, dari serat kayu atau serat bambu. Nah itu untuk dibuat benang rayon. Jadi kalau ada katun rayon itu kan lembut banget ya, itu adalah bahan dasar dari daster yang sering kita pakai. Itu kan lembut-lembut ya, apa sih, adem gitu. Itu ternyata terbuat dari serat kayu atau serat bambu, serat tumbuhan lah. Itu dia ciri khasnya, pasti menyerap keringat. Kalau ada yang bilang kain katun rayon tapi enggak adem tuh agak panas, berarti dia ada campuran sintetisnya atau bahan kimianya. Nah kalau benang wol itu tadi ya sama-sama kain wol, dia terbuat dari bulu domba, kambing, alpaka, lama ataupun unta. Kemudian benang polyester ini ternyata terbuat dari bahan kimia yang bahan dasarnya itu dari minyak bumi, makanya dia suka panas ya bahan polyester tuh. Pokoknya bahan yang agak gerah itu pasti ada polyesternya, ada sintetisnya. Nah itu terbuatnya dari bahan dasar dari benang polyester ini. Terus benang, nah yang sering kita pakai untuk jahit itu juga biasanya pakai benang polyester. Jarang banget benang jahit yang terbuat dari bahan katun atau bahan kapas, mungkin agak lebih mahal ya. Selanjutnya benang sutra, ini tadi benang sutra terbuat dari kepompong ulat sutra ya. Benang sutra fungsinya itu tadi untuk bikin kain sutra. Nah itu tadi sekilas tentang benang-benang. Kemudian selanjutnya kita sekarang mengenal jenis-jenis saku. Sini ada saku tempel, mudahnya itu ya yang ditempel di depan tuh, tek, dia dipasangin ditempel. Kemudian saku kangguru itu suka ada di sweater baju tuh bagian depan. Kangguru kan khasnya dia ngegendong anak ya, itu saku depan badan tuh. Nah itu namanya saku kangguru. Oh iya teman-teman, untuk apa sih mbak kita ngenalin jenis-jenis saku ini? Untuk tahu kalau misalkan nanti customer ada yang datang mau minta buatin baju
pakai kantong samping ya Mbak, atau kantong kanguru ya Mbak, kita tahu gitu, oh kantong kanguru itu yang itu, kantong tempel itu yang itu gitu. Lanjut lagi, ini ada kantong samping, dia posisinya di samping, biasanya di gamis atau di celana. Kemudian kantong kargo biasanya ada di celana yang bagian bawahnya tuh bisa jadi lebih lebar itu loh, itu kantong kargo namanya. Kemudian ada kantong paspor, ini kantong bobok ya, biasanya kita bilang kantong bobok, ini kantongnya agak ngumpet. Terus kantong vest, dia kantong bobok cuman ada tutupnya, ada lidahnya, ini biasanya ada di bagian bawah jas. Kalau kantong klep itu dia ada di bagian jas depan atas ya, atau biasanya juga ada di kemeja-kemeja pria. Kemudian kantong safari itu yang ciri khasnya dia ada lipit di tengahnya, tuh ada lipatan di tengahnya, itu namanya kantong safari. Nah itu tadi beberapa macam tentang kantong. Insya Allah ini bisa dipakai nanti saat kita belajar jahit, dan ketika kita udah bisa jahit, udah bisa buka tempat jahit gitu ya, kita jadi tahu kalau customer minta seragam, kantongnya kita tanya nih, mau kantong tempel aja atau kantong tempel safari gitu kan. Biasanya baju seragam tuh yang pramuka ada yang kantongnya kantong safari ya, ada lipitnya, nah itu bisa kita tanyain gitu ya. Jadi sekarang, nah ini balik ke game yang di awal tadi. Nanti setelah nonton video ini, teman-teman tulis di grup ya, di gaun yang A itu pakai bahan apa, terus di foto yang B itu kira-kira pakai bahan apa. Nanti dikumpulin, nanti kita cek ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.